Baik, jumpa lagi. Pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah metode penelitian. Dan saat ini kita akan membahas materi pada bab 1, yaitu ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Jadi, sebelum kita melakukan penelitian, kita harus tahu dulu tentang konsep dasar dari metode penelitian, dari penelitian itu sendiri. Nah, ada 3 topik yang mendasar yang akan kita bahas ini. Ini yang menjadi konsep dasar bagi kita, yaitu ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Kemudian kita bisa melihat pembahasan pada saat ini, pada pertemuan ini, dengan beberapa buku referensi daftar pustaka yang bisa dilihat. Ada 9 di sini yang disediakan. Kemudian ilustrasi singkat tentang penelitian, hubungan antara penelitian, metode ilmiah, dan ilmu pengetahuan bisa dilihat pada gambar atau ilustrasi berikut ini. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dalam melakukan penelitian itu akarnya berangkat dari masalah. Jadi mulai awalnya itu kita berangkat dari masalah, ya. Jadi harus ada masalahnya dulu sebelum kita melakukan penelitian. Nah, di dalam masalah ini kita akan mendapat banyak pertanyaan. When, why, how do, ya. Kapan, mengapa, dan bagaimana masalah itu terjadi. Nah, sehingga kita memiliki hasrat yang ingin tahu, kita ingin mengetahui tentang masalah tersebut dan mencari jawaban. Nah, pada proses mencari jawaban ini, kita bisa menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan non-ilmiah, kemudian pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan yang ilmiah ini yang nanti kita pelajari, kita lakukan, yaitu dengan melakukan penelitian. Nah, ini disebut sebagai metode ilmiah. Pendekatan ilmiah disebut sebagai metode ilmiah yang kita lakukan. Nah, di dalamnya ada penelitian yang kita lakukan. Nah, selain itu ada pendekatan non-ilmiah atau pendekatan yang lain selain penelitian menggunakan metode ilmiah. Nah, mari kita lihat sama-sama masing-masing dari metode-metode ini, ya. Nah, contoh, Amir sakit perut selama seminggu. Nah, untuk sebagai pendekatan ilmiah, jika Amir sakit perut selama seminggu, pendekatan ilmiahnya adalah, maka kita akan mencari data di lapangan. Amir makan apa? Nah, ini pendekatan ilmiah. Ilmiah itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan yang terjadi atau fakta yang terjadi di lapangan, ya. Jadi kita cari data dulu di lapangan. Amir makan apa nih sampai sakit perut selama seminggu, ya. Nah, kemudian bisa juga pendekatan ilmiah lain untuk mencari jawaban yang tadi, mengapa Amir sakit perut selama seminggu. Maka kita bisa periksa ke dokter, Amirnya bisa diperiksa ke dokter. Nah, ini cara ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian tes laboratorium. Jadi bisa dites Amir ini nanti secara ilmiah atau secara fakta yang terjadi di lapangan. Berdasarkan tes hasil laboratorium itu Amir sakit apa. Kemudian bisa melakukan pengobatan kepada Amir setelah melakukan serangkaian cara tadi. Nah, kemudian nanti ambil kesimpulan, oh ternyata setelah melakukan pengobatan
dan hasil periksa dokter dan tes laboratorium ya, Amir ini keracunan. Oke. Nah, itu pendekatan tersebut dikatakan sebagai pendekatan ilmiah karena melakukan hal-hal yang ilmiah di sana. Kemudian pendekatan non ilmiah. Nah, ini bisa kita lihat di sini adalah pergi ke dukun ya, bukan ke dokter tapi ke dukun. Nah, ini sudah di luar dari cara-cara ilmiah yang harusnya dilakukan. Jadi pergi ke dukun, orang pintar gitu ya. Nah, ini mungkin di kampung-kampung ya, kita masih seperti ini. Kemudian penyembuhan, lakukan penyembuhan. Nah, kesimpulannya nanti Amir itu kena guna-guna dari teman atau musuhnya. Nah, ini pendekatan yang non ilmiah atau tidak berdasarkan dengan ilmu pengetahuan ya, fakta yang terjadi di lapangan. Oke, kita lihat berikut. Pendekatan ilmiah juga perumusan masalahnya jelas dan spesifik. Nah, ini kita masih membedakan antara pendekatan ilmiah dan pendekatan non ilmiah. Jadi misalnya kalau kita tadi angkat masalah Amir tadi, maka masalahnya spesifik, masalahnya ke Amir sakit perut selama seminggu, spesifik ke Amirnya. Masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Nah, kemudian masalah itu bisa diukur secara empiris itu sesuai data, artinya sesuai data yang ada di lapangan. Jadi misalnya kalau tadi Amir sakit, kalau Amir sakit berarti kan bisa diukur panasnya, berapa derajat panasnya si Amir ini. Dan bisa diambil data lainnya, misalnya dia gejalanya selain apa? Selain panas apa? Misalnya, dia muntah-muntah, atau dia mulai meriang, dia mulai demam, dia mulai apa lagi? Dia mulai sakit di bagian perut, sakit di bagian dada. Ini bisa muncul data-data yang jelas di sana, yang spesifik dan juga bisa diukur. Kemudian jawaban permasalahan didasarkan pada data. Nah, kemudian nanti ada jawaban dari semua gejala yang ada, kan dokter bisa kasih jawaban, dia ini termasuk gejala, berdasarkan ilmu kedokteran dia termasuk gejala sakit ini. Misalnya tadi keracunan, ya bisa jadi keracunan ini. Nah, kemudian proses pengumpulan data dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Jadi kalau pendekatan ilmiah itu analisis data, pengumpulan datanya itu juga pasti serta pengambilan keputusan pasti berdasarkan logika yang benar. Artinya berdasarkan fakta, ilmu pengetahuan yang ada dan disimpulkan. Kemudian kesimpulannya itu terbuka dan siap diuji oleh orang lain. Jadi ketika dikasih obat, Amir sudah sembuh, itu kan berarti kesimpulannya Amir keracunan tadi ya. Nah, ini bisa bisa diteliti orang lain. Orang lain bisa uji kita. Jadi kalau Anda lakukan penelitian juga begitu. Kalau Anda bikin penelitian misalnya sistem informasi penjualan di toko A, nah itu berarti Anda harus terbuka kepada orang lain supaya orang lain bisa menguji Anda. Kalau penelitian itu harus bisa terbuka dan bisa diuji, harus bisa diuji oleh orang lain. Itu yang disebut dengan penelitian. Kemudian penggunaan metode ilmiah. Jadi penggunaan metode ilmiah ini misalnya kita wawancara ya, kita observasi di lapangan, atau kita studi pustaka, membaca buku-buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah itu.
Nah, itu contoh pendekatan ilmiah kita. Jadi kalau kita mau buat penelitian, misalnya sistem informasi penjualan, nah, berarti kita nanti akan observasi di sana, datang ke sana harus lihat. Kemudian kita juga harus wawancara dengan orang di sana, misalnya. Kemudian kita baca-baca buku atau jurnal, baru kita bisa menemukan jawaban. Nah, kemudian pendekatan non-ilmiah ya, sudah pasti seperti tadi ya, perumusannya kabur dan atau abstrak. Sudah pasti seperti yang awal tadi kita bicarakan tentang dukun tadi ya. Jadi kalau dari dukun itu pasti ngasal gitu ya, kabur, abstrak. Dia berdasarkan asumsi, intuisi, perkiraan, penemuan yang kebetulan ya. Nah, kemudian masalah tidak selalu diukur secara empiris. Nah, tidak selalu artinya dia tidak selalu menggunakan fakta di lapangan. Tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan dapat bersifat supranatural. Jadi menurut dia saja atau dogmatis atau menurut ajaran dia saja gitu. Dukunnya itu. Jawaban tidak diperoleh dari hasil pengamatan data di lapangan. Jawabannya juga nanti tidak berdasarkan pengamatan, pasti berdasarkan asumsi dia saja. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan dan analisis data secara logis. Jadi kesimpulan yang dihasilkan juga, keputusan yang dihasilkan itu tidak berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data yang secara logis tadi yang kita bicarakan pada pendekatan ilmiah. Kesimpulan tidak dibuat untuk diuji oleh orang lain, dan kesimpulannya itu tidak bisa diuji oleh orang lain karena cuma dia sendiri yang tahu, dukun itu yang tahu. Gitu. Kemudian penggunaan akal sehat, prasangka, nah ini contohnya. Jadi dia cuma melalui prasangka, dia cuma menduga-duga. Kemudian intuisi, kemudian penemuan secara kebetulan dan coba-coba. Nah, ini contoh yang bisa didapatkan kalau pendekatan non ilmiah. Oke, kita lihat lagi. Oke, apa yang dimaksudkan dengan science? What is the science? Atau ilmu pengetahuan? Ya, karena topik kita hari ini tentang ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan penelitian. Sains itu apa sebenarnya? Ya? Ilmu pengetahuan itu apa? Nah, di sini dikatakan bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Jadi sepanjang manusia itu punya sejarah dari awal, nah itu dikatakan semua itu adalah menjadi ilmu pengetahuan bagi manusia. Jadi sepanjang sejarah yang diperoleh, pengetahuan yang diperoleh dari sejarah yang panjang umat manusia ini, maka semua itu bisa jadi ilmu pengetahuan bagi kita, bagi manusia. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai produk. Nah, ini contoh Einstein dengan teori relativitasnya dan Newton dengan teori tentang gaya dan lain-lain. Jadi ketika satu ilmu pengetahuan itu ditemukan ataupun ilmu pengetahuan itu baru menjadi suatu temuan yang baru, maka bisa dikatakan sebagai produk. Kenapa sebagai produk? Karena nanti akan dipakai oleh peneliti selanjutnya atau ilmu pengetahuan selanjutnya berdasarkan yang didapatkan di awal tadi, dasar tadi. Contoh ini Einstein dan Newton. Mereka menemukan sesuatu yang dipakai hingga sekarang, ya. Ilmu pengetahuan mereka. Nah, ini bisa dianggap sebagai produk. Pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah. Jadi kalau
ilmu pengetahuan itu pengetahuan yang diperoleh si Einstein, Newton, itu pasti mereka mendapat ilmunya itu berdasarkan prosedur ilmiah. Jadi mereka teliti, mereka lakukan uji coba, mereka teliti lagi, uji coba lagi, hingga dapat kesimpulan. Nah, ini yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Jadi mulai dari mereka misalnya melihat observasi, mereka melihat langsung observasi, mereka teliti, mereka wawancara juga gitu, misalnya ada sambil mereka membaca-baca juga, ya. Jadi prosedurnya pasti ilmiah. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses. Nah, kalau tadi sebagai produk, nah ilmu pengetahuan bisa dianggap juga sebagai proses, di mana diperoleh secara logis, dasar dan alasan yang deduktif, rasional untuk menjelaskan suatu gejala, dan diuji secara empiris sehingga bersifat terbuka. Jadi kalau ilmu pengetahuan yang dianggap sebagai proses, misalnya kita melakukan penelitian di STIMIK gitu. Nah, berarti kan kita pasti ada mencari judul dulu ya, kemudian kita bertanya, kita wawancara. Nah, ini proses namanya, sampai nanti kita hasilkan sebuah kesimpulan. Jadi diperoleh secara logis dengan dasar alasan deduktif dan rasional. Jadi berdasarkan akal sehat atau pemikiran yang masuk akal. Jadi ya, misalnya kita lakukan penelitian tentang sistem informasi penjualan tadi di tempat makan gitu misalnya, atau di supermarket. Nah, tentunya kita akan mengambil data di sana, kita akan bertanya, wawancara tentang orang yang di sana. Kemudian kita mengambil kesimpulan-kesimpulan yang masuk akal tentunya. Oh, kalau datanya tiap hari mereka ada penjualan sekian, berarti nanti pembelian barang yang dijual juga sekian. Gitu ya, arti kan ada pemikiran yang masuk akal untuk perhitungan-perhitungannya. Kemudian berdasarkan fakta yang ada di sana, kita lihat yang terjadi di sana. Oh iya, mereka lakukan penjualannya padat ya, pengunjung gitu misalnya. Nah, contoh lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Nah, jadi itu merupakan sebuah proses, mulai dari awal kita terjun ke sana, kemudian kita lihat ya. Nah, misalnya ini lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi ini dulu, lahirnya komputer kan berdasarkan proses juga, proses yang panjang ya. Ilmu komputer, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Komputer bukan tiba-tiba langsung hadir ya, tetapi melalui proses yang panjang. Kalau kita belajar sejarah, mulai dari mesin Turing ya, mesin Turing hingga sekarang. Oke, kemudian kita lihat fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu fungsinya untuk menerangkan gejala, untuk memahami hakikat gejala, untuk meramalkan kejadian yang akan datang, untuk mengendalikan gejala. Nah, jadi apa yang terjadi gejala seperti Amir tadi, atau kita mau buat sistem informasi penjualan tadi. Nah, kita lihat sebelumnya yang terjadi di sana itu sistem informasi, sebelum adanya sistem informasi apa? Oh, secara manual misalnya. Nah, secara manual ini apa yang terjadi di sana? Oh, seringkali terjadi penumpukan antrian yang banyak untuk pembayaran. Oh, seringkali datanya hilang. Nah, ini kita menemukan gejala. Kemudian kita bisa menerangkan, oh, gejala ini
atau sebab ini, kejadian ini terjadi karena apa? Oh, karena sistem yang masih manual yang memang ditulis dengan tangan sehingga memerlukan waktu yang lama. Nah, ini bisa dijelaskan dengan rinci. Untuk memahami hakikat gejala, kita juga memahami tadi. Kemudian untuk meramalkan kejadian yang akan datang, nah, kita bisa meramalkan lagi. Oh, kalau banyak pengunjung seperti ini nanti, kalau sudah banyak sekali pengunjung di supermarket ini, kita tidak bisa menyelesaikan, gitu ya. Nah, untuk itu diperlukan satu sistem yang, jadi kita sudah meramalkan kejadian yang akan datang, lebih bagus seperti ini. Untuk mengendalikan gejala, kemudian kita buatlah sistemnya, kita ciptakanlah, gitu ya. Nah, itu kita mengendalikan situasi yang terjadi. Kemudian ciri ilmu pengetahuan. Nah, cirinya yang mempunyai objek kajian. Nah, tentunya objek kajiannya ada tadi di supermarket itu objeknya. Jadi kita kalau teliti pasti ada objeknya. Objeknya di mana? Oh, di sini. Mempunyai metode pendekatan. Kita punya metode pendekatannya apa? Kayak tadi, kita pendekatan ilmiahkah atau pendekatan non ilmiah? Nah, kalau pendekatan ilmiah berarti kan tadi bisa dengan metode penelitian, ada wawancara, ada observasi misalnya, ada studi pustaka misalnya. Kemudian disusun secara sistematis, kemudian kita susun secara sistematis. Kemudian bersifat universal atau legitimate. Jadi semua orang bisa pakai itu. Jadi misalnya kalau wawancara metode ini, ilmu pengetahuan ini juga bisa dipakai, ya kan? Misalnya tadi Einstein, semua orang bisa pakai. Einstein punya ilmu relativitasnya, kemudian Newton dengan gaya, itu bisa dipakai oleh semua orang. Menjadi ilmu pengetahuan bagi banyak orang. Nah, kalau kita juga lakukan penelitian, misalnya tentang tadi sistem informasi penjualan, nanti bisa dipakai orang lain. Oke? Nah, apakah metode ilmiah sekarang? Tadi ilmu pengetahuan, sekarang apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada struktur logis yang terdiri atas tahapan kerja. Jadi metode ilmiah itu sebenarnya mekanisme atau ada tahapan-tahapannya. Tidak langsung jadi, gitu ya. Jadi misalnya Anda melakukan penelitian tentang tadi sistem informasi penjualan, atau sederhana saja ya, masalah. Misalnya Anda mau dari Manado ke kota atau sebaliknya, Anda belum tahu. Tentunya Anda harus cari tahu dulu. Oh, kalau mau ke kota atau ke Manado ini naik apa? Oh, naik mobil. Oh, mobilnya di mana? Oh, mobilnya di sini. Oh, mobil itu mobil apa? Mobil angkutan umum atau mobil angkutan pribadi? Nah, berapa tarifnya? Nah, itu berarti kan kita harus mulai mencari tahu tentang informasi awal. Kita mencari tahu tentang pengetahuan yang perlu kita ketahui. Nah, seperti metode penelitian itu mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan. Nah, prosedur-prosedurnya itu seperti ini, ada tahapannya. Adanya kebutuhan objektif. Jadi Anda punya kebutuhan jelas gitu. Oh, karena saya ingin membangun sistem informasi penjualan di supermarket itu, objeknya jelas. Perumusan masalah, kemudian kita rumuskan masalah. Oh, masalahnya adalah tadi, misalnya ada banyak masalah yang terjadi sebelum adanya yang masih manual itu, sebelum adanya aplikasi, yaitu penumpukan antrian gitu ya, kemudian pencatatan yang tidak teratur dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mau menyelesaikan masalah itu. Jadi rumusan masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah tadi. Kemudian pengumpulan teori. Pengumpulan teori ya tentunya kita belajar juga teori tentang, misalnya kalau kita bahas tentang sistem informasi, ya teorinya tentang sistem informasi apa gitu.
perumusan hipotesis, kemudian kita mulai merumuskan. Kalau seandainya sudah ada ini nanti begini. Nanti kalau sudah ada aplikasi pasti nanti begini. Kemudian pengumpulan data, yang kita lakukan pengumpulan data pasti di sana. Ambil data dari tempat objek itu, misalnya dari ownernya, dari orang yang bertugas di sana, kemudian data-data transaksi dan lain-lain. Kemudian kita menganalisis datanya, kita melihat data ini nanti digabungkan dengan ini. Penarikan kesimpulan, kemudian kita ambil kesimpulan. Nah, ini yang disebut dengan daur logiko hipotetiko verifikatif. Ya. Oke, berikut adalah sifat metode ilmiah. Sifat metode ilmiah itu ada efisien dalam penggunaan sumber daya, yaitu tenaga, biaya, dan waktu, itu efisien. Kemudian terbuka, dapat dipakai oleh siapa saja, ya. Nah, ini sifat dari metode ilmiah. Jadi terbuka. Jadi misalnya tadi kalau kita wawancara, kita kemudian kita observasi. Nah, orang bisa lakukan hal yang sama, ya. Metode ilmiah ini orang lain bisa wawancara juga, bisa observasi. Teruji, prosedurnya logis dengan memperoleh keputusan. Karena kita ambil berdasarkan fakta di lapangan. Nah, kemudian pola pikir dalam metode ilmiah itu ada dua, induktif dan deduktif. Yaitu pola pikir yang pertama yaitu dari khusus ke umum, ya. Pengambilan kesimpulan dari khusus yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Jadi dari khusus ke umum. Itu yang pemikiran pola pikir yang induktif. Kemudian kalau yang kedua yaitu deduktif, itu dari umum ke khusus. Jadi kita mengambil kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat umum, kemudian menjadi khusus yang bersifat khusus, ya. Nah, contoh nanti ada di slide berikut. Nah, contohnya begini. Kalau tumbuhan induktif itu, kalau induktif, tumbuhan akan mati. Nah, ini misalnya premis atau pernyataan pertama. Tumbuhan akan mati, kemudian hewan akan mati, manusia akan mati. Maka kesimpulannya semua makhluk hidup akan mati karena berdasarkan tadi premis 1, 2, dan 3 tadi. Premis tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, ini dari khusus ke umum, induktif. Nah, kalau dari yang berikut, deduktif, dari umum ke khusus. Misalnya semua manusia akan mati, berarti ini kan umum. Nah, Aris adalah manusia. Nah, Aris ini kan khusus, merujuk hanya kepada Aris. Nah, kesimpulannya Aris akan mati. Nah, ini dari umum ke khusus. Jadi kita bisa, metode ilmiah ini kita bisa mempunyai dua pola pikir ini. Anda bisa berpikir dari khusus ke umum dan sebaliknya dari umum ke khusus ketika Anda menggunakan metode ilmiah. Oke? Kemudian sarana berpikir ilmiah, ini ada gambar seperti ini. Nah, kita berangkatnya itu mulai dari fakta. Jadi fakta di sini. Ada fakta, kemudian kita menggunakan metode induksi atau induktif tadi, bisa dari umum ke khusus. Dari khusus ke umum, dari khusus ke umum. Kemudian kita sesuaikan dengan ilmu pengetahuan atau kesana ilmu yang ada. Kemudian kita mulai berlogika, logika matematika. Nah, ini juga berpikir secara deduktif atau deduksi. Dari kesimpulan yang umum ke kesimpulan yang khusus. Kemudian kita dapatkan ramalan, ya. Kita dapat ramalan atau hipotesis. Nah, kemudian kita lakukan pengujian. Nah, pengujian ini yang kita gunakan bisa metodologi penelitian. Pengujian dengan wawancara, bisa juga dengan observasi, ya. Nah, kemudian kembali lagi ke fakta lagi. Jadi ini siklusnya. Ini sarana berpikir ilmiah yang bisa digambarkan seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah metode ilmiah menjadi kerangka dasar kegiatan penelitian, di mana
um, di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Ya, jadi ini bisa digambarkan ada 3 bagian ini, ada ilmu pengetahuan, penelitian, metode ilmiah. Jadi metode ilmiah menjadi kerangka dasar kita dalam melakukan kegiatan penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian tadi, kita mulai cara pola pikir kita apa? Induktif dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Kemudian bagaimana mekanisme yang harus kita lakukan mulai dari pengambilan data misalnya ya. Itu proses yang nanti kita lalui. Oke. Tugas ilmu pengetahuan dan penelitian. Nah, ini tugasnya. Yaitu 1, mencandra atau mengadakan deskripsi. Menggambarkan secara jelas dan cermat hal yang dipersoalkan. Jadi harus jelas. Kayak nanti kalian wawancara judul penelitian dengan Sir, itu nanti Sir akan tanya lebih jelas tentang judul kalian. Jadi kalian bukan saja memuat abstrak, itu abstrak ya, abstrak. Tetapi kalian harus tahu jelas, ini judul kalian ini tentang apa, kalian mau bikin apa, di mana, bagaimana. Ini harus kalian jelaskan di wawancara nanti. Jadi intinya kalian harus datang ke tempat penelitian itu untuk bertanya supaya menemukan jawaban-jawaban tadi yang saya tanyakan. Kemudian menerangkan eksplansi atau eksplan ini menanyakan, memperjelas, menjelaskan, menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa atau gejala. Jadi kalian harus itu gitu ya, harus bisa menjelaskan. Kemudian menyusun teori, mencari, merumuskan hukum-hukum mengenai hukum antara kondisi yang satu dengan yang lain. Nah ini yang kita baca begitu banyak teori, misalnya teori tentang sistem informasi, tentang komputer, nah gitu ya. Kemudian membuat prediksi atau ramalan. Nah nanti kita buat, oh nanti kalau ada sistem informasi, data akan begini. Melakukan pengendalian. Jadi nanti setelah melakukan penelitian, nanti kan hasilnya ada. Dimana masalah-masalah tadi sudah pasti bisa dikendalikan. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Dan berikutnya kita akan berdiskusi jika ada pertanyaan di portal e-learning kita. Terima kasih.